Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin, warahmatullahi wabarakatuh. izin Bapak dosen pengampu Rekayasa Sistem Logistik, Dr. Insinyur Yogi Yogaswara MT. Izin kami ingin mempresentasikan tugas akhir Rekayasa Sistem Logistik dengan studi kasus peran teknologi informasi dalam efisiensi logistik terintegrasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Jorjatun Ulya dengan NPM 2330101128. Direksi, Win. Saya Muhammad Jaka dengan NRP 2330 10132. Saya Muhammad Boja Lamsyah dengan NRP 233010156. Langsung saja ke slide pertama, yaitu latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini yaitu berisikan tentang pada era industri modern saat ini perusahaan dituntut untuk melakukan distribusi barang secara cepat dan efisien. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang menggunakan sistem logistik konvensional dan manual. Makanya kondisi ini menyebabkan munculnya silo data, yaitu tidak adanya integrasi informasi antar divisi seperti gudang dan transportasi. Oleh karena itu, diperlukannya pemanfaatan teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh aktivitas logistik dalam satu sistem yang saling terhubung. Selanjutnya, yaitu ada asumsi dan batasan masalah. Nah, di penelitian ini terdapat beberapa batasan dan asumsi yang digunakan. Nah, batasan penelitiannya yaitu difokuskan pada integrasi antara Warehouse Management System atau WMF, WMS, dan Transportation Management System atau TMS. Selain itu, analisis yang digunakan berfokus pada optimasi rute distribusi dan pemantauan data secara real time. Nah, studi kasus yang kita gunakan yaitu PT Logistik Terpadu sebagai perusahaan logistik pihak ketiga atau 3PL. Sedangkan asumsi yang digunakan yaitu jaringan GPS dan RFID yang berjalan normal. Karyawan telah memahami penggunaan sistem digital dan investasi teknologi memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Slide selanjutnya yaitu manajemen logistik terintegrasi. Manajemen logistik terintegrasi ini yaitu konsep yang menyatukan seluruh aktivitas logistik dalam satu sistem informasi yang terhubung. Komponen utama yang terlibat meliputi gudang, persediaan barang, dan distribusi. Melalui integrasi tersebut, seluruh data dapat dipantau gitu dalam satu pusat informasi sehingga koordinasi antar bagian menjadi lebih efektif. Dampaknya yaitu peningkatan efisiensi operasional, penurunan biaya, serta pelayanan pelanggan yang lebih baik. Oke, selanjutnya, slide sistem manajemen berbasis TI. Dalam sistem logistik modern, terdapat dua teknologi utama yang mendukung integrasi operasional. Yang pertama adalah Warehouse Management System atau WMS, yang berfungsi untuk mengelola aktivitas pergudangan, mulai dari penyimpanan barang, pencatatan stok, hingga pengaturan tata letak gudang. Yang kedua adalah Transportation Management System atau TMS, yang digunakan untuk mengatur distribusi barang dan menentukan rute pengiriman yang paling optimal. Kombinasi kedua sistem ini memungkinkan perusahaan mengelola logistik secara lebih akurat, cepat, dan efisien. Selanjutnya ada perangkat lunak dan algoritma. Untuk menghasilkan distribusi sistem yang optimal, sistem logistik memanfaatkan berbagai algoritma optimasi. Metode pertama adalah nearest neighbor yang digunakan untuk menyusun rute awal berdasarkan lokasi terdekat. Selanjutnya digunakan algoritma N-colonial optimization yang meniru perilaku koloni semut dalam menemukan jalur terpendek sehingga dapat menghasilkan rute yang lebih optimal. Selain itu, terdapat genetik algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan distribusi yang lebih kompleks dengan prinsip evolusi dan seleksi solusi terbaik. Selanjutnya, studi kasus PT Logistik Terpadu. Studi kasus dilakukan pada PT Logistik Terpadu yang melayani 68 titik retail perkotaan. Sebelum penerapan teknologi informasi, perusahaan masih menggunakan sistem distribusi manual sehingga operasional belum berjalan optimal. Kondisi awal menunjukkan total jarak tempuh armada mencapai 953,4 km per hari dengan jumlah armada sebanyak 68 kendaraan. Selain itu, order lead time mencapai 48 jam dan tingkat kesalahan pencatatan stok mencapai sekitar 5%. Nah, selanjutnya ada implementasi WMS digital. Sebagai solusi, perusahaan menerapkan WMS berbasis digital. Pengelolaan barang dilakukan menggunakan prinsip Pareto dengan membagi barang menjadi tiga kategori. Kategori fast moving atau barang yang paling sering keluar masuk ditempatkan dekat area bongkar muat. Kategori medium moving ditempatkan di area tengah gudang, sedangkan kategori slow moving ditempatkan di area belakang gudang. Penataan ini membantu mempercepat proses pengambilan barang dan meningkatkan produktivitas operasional gudang. Lalu ada slide selanjutnya, yaitu eh, selanjutnya, Jok.
Nah, lalu ada slide selanjutnya yaitu optimasi jarak distribusi. Selain perbaikan pada gudang, perusahaan juga melakukan optimasi distribusi menggunakan TMS. Pada kondisi awal, total jarak tempuh armada mencapai 953,4 km per hari. Setelah dilakukan optimasi menggunakan nearest neighbor, jarak tempuh berhasil turun menjadi 133,2 km. Kemudian dilakukan optimasi lanjutan menggunakan algoritma N-colony optimization, sehingga jarak tempuh berkurang lagi menjadi 106,25 km. Secara keseluruhan, perusahaan berhasil mencapai efisiensi sebesar 88,8% atau penghematan sekitar 847,15 km per hari. Lalu selanjutnya ada analisis performa akhir. Hasil implementasi sistem menunjukkan peningkatan performa yang sangat signifikan. Yang pertama, order lead time berhasil berkurang dari 48 jam menjadi 12 jam, atau meningkat efisiensinya sebesar 75%. Lalu yang kedua, tingkat akurasi inventaris meningkat dari 95% menjadi 99,8% berkat penggunaan sistem digital dan barcode. Selain itu, manajemen juga memperoleh informasi secara lebih cepat dan akurat karena seluruh data gudang dan distribusi telah terintegrasi. Lalu pada slide terakhir yaitu kesimpulan dan saran, di mana berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa integrasi WMS dan TMS mampu meningkatkan efisiensi logistik secara signifikan. Penerapan teknologi informasi terbukti dapat menurunkan biaya operasional, meningkatkan akurasi data, mempercepat distribusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Untuk pengembangan ke depan, perusahaan disarankan segera melakukan transformasi digital secara menyeluruh, serta memberikan pelatihan berkelanjutan kepada staf gudang dan pengemudi agar implementasi sistem dapat berjalan secara optimal. Oke, paling segitu untuk PPT kelompok kami. Kita akan lanjut dengan aplikasi yang sudah kita buat, yang akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Dimas Gunawan. Perkenalkan, nama saya Dimas Gunawan dengan NRP 233010155. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah dibikin. Yang pertama ada dashboard utama. Pada halaman utama atau eksekutif dashboard ditampilkan ringkasan kinerja logistik perusahaan secara keseluruhan. Kemudian pada bagian bawah terdapat grafik optimasi VRP yang menunjukkan perbandingan kondisi sebelum optimasi, hasil tahap pertama menggunakan metode nearest neighbor, dan hasil akhir menggunakan algoritma N-colony optimization. Grafik ini memperlihatkan bagaimana sistem mampu mengurangi jarak total distribusi secara signifikan. Yang kedua, menu Warehouse Management System (WMS). Menu ini tuh berfungsi untuk mengelola seluruh aktivitas pergudangan. Nah, ditampilkan juga informasi total stok produk, tingkat utilisasi ruang gudang, akurasi data antara stok fisik dan sistem, serta jumlah SKU yang dikelola perusahaan. Yang ketiga ada menu Transportation Management System (TMS). TMS ini digunakan untuk mengelola armada distribusi dan data pelanggan. Kemudian optimasi route distribusi VRP. Nah, ini tuh menu inti dari sistem yang dikembangkan, yaitu optimasi rute distribusi menggunakan konsep Vehicle Routing Problem atau VRP. Yang kelima, simulasi before dan afternya. Di halaman ini menampilkan perbandingan kondisi perusahaan sebelum dan sesudah implementasi sistem informasi logistik terintegrasi. Yang terakhir itu secara keseluruhan, aplikasi ini mengintegrasikan fungsi Warehouse Management System, Transportation Management System, dan optimasi route distribusi dalam satu platform yang terpusat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.